Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat watchlist untuk tanggal 10 Oktober 2025. Dan di video kali ini saya akan coba buat khusus untuk teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi ya saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi video ini saya buat ya agak supaya teman-teman yang sudah join di YouTube membership dapat added value lah ya gitu ya. Jadi saya buat tidak untuk umum, tapi mungkin nanti besok pagi ya setelah marketnya open baru saya share, atau mungkin malah nggak saya share sekalian gitu ya. Jadi hari ini marketnya nggak enak banget lah ya, nggak enak. Ya nanti saya coba bahas. Sebelumnya disclaimer kalau saya tidak mengajak jual beli ya. Jadi ya analisa pribadi tetap wajib, trade plan pribadi juga tetap wajib ya. Jadi saya nggak mau pandu teman-teman untuk entry karena ya itu salah gitu ya. Itu salah dan ya saya pengen teman-teman juga belajar kenapa sih saya sharing saham itu menarik supaya ya mungkin kedepannya teman-teman paham kerangka berpikirnya saya memilih saham itu gitu ya. Dan ya intinya tidak ada kepastian saham itu akan naik gitu ya, nggak ada yang bisa pastiin bahwa saham itu akan naik. Oke, tanggal 10 hari ini saham banking hijau semua ya, pada rata-rata kebanyakan gitu ya, tapi kalau khusus untuk Big Bang saya rasa foreignnya masih outflow, jadi ya masih cenderung belum confirm ya. Saham banking menurut saya Breeze Teens ini masih lanjut tegak lurus candlenya ya, masih lanjut keren. Dan dua ini ya khusus untuk teman-teman yang mungkin udah punya pengalaman trading lah gitu ya. Jadi ya dua saham ini adalah dua saham kecil yang nggak begitu liquid. Ya saran saya masuknya lot yang dipahamin aja lah ya, jangan masuk gede-gede gitu ya. Kalau kayak kemarin kan cuan CDI ya mau masuk ratusan-ratusan mah aman lah itu gitu ya. Jadi sebelum masuk ke videonya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Adanial 838 dan Bapak Indra Bahrun ya yang udah traktir saya kopi. Thank you Pak. Semoga nanti cuannya makin banyak gitu ya. Jadi seperti itu dan seperti biasa review. Nah ini dulu deh ya. Hari ini IHSG kita luar biasa kayak roller coaster dan yang menjelang closing ini dikerek naik dan value-nya ya, top value-nya ini adalah saham-saham banking. Nah, saham banking ini hijau, ini yang membuat IHSG itu jadi hijau pekat gitu ya. Tapi ya di tengah kenaikan BBC sama BBRI ada sedikit kecurigaan, di sini foreignnya masih outflow. Jadi saya nggak tahu nih kenapa investor lokal beli BBRI sama BBCA ya, alasannya apa? Ya saya nggak begitu ngerti, tapi itu menurut saya jadi indikasi yang belum confirm gitu ya. Kenapa? Karena foreign itu megang kepemilikan saham di BBCA atau di Big Bang, si BBCA BBRI itu besar sekali teman-teman. Jadi kayak rasa-rasanya kalau lokal mau beli banyak naikin harga sahamnya ya malah enak ya foreign yang guyur gitu ya. Seperti itu dan ya besok juga Jumat saya mau ingetin nggak usah terlalu over trade, marketnya udah mulai tanda-tanda di atas gitu ya, tanda-tanda di atas. Jadi ya mungkin langsung aja nih sambil jalan. Yang pertama Ratu ya, Ratu ternyata minus 2,2 ya closingnya, tapi ini pagi sempet lah ya. Kalau yang bisa scalping gitu ya, kalau yang bisa scalping di Ratu harusnya cuan. Saya pribadi cuma di ADMR hari ini ya teman-teman. Adi ternyata nggak perform. Grupnya grupnya Pak Tohir gitu ya. Ini Adro, aduh suram. Nah ini di sini saya sempat cuan di pagi-pagi di ADMR. Walaupun cuma tipis-tipis ya, ternyata dia closingnya merah juga. Jadi rasanya bukan dalam waktu dekat ya si saham-sahamnya Pak Tohir main gitu ya, saya rasa seperti itu. Dan yang terakhir itu Archie ya, Archie ini saham emas dan ternyata dia minus 3,9 ya. Kalau ngelihat data transaksinya sebenarnya ini distribusinya ya cenderung masih nggak terlalu besar menurut saya, tapi ya secara teknikal posisinya udah kurang oke. Kenapa? Karena candlenya ini membuat dia cenderung false breakout gitu. Walaupun ini merah tapi volumenya nggak terlalu besar ya. Padahal nih kan udah breakout kemarin, volumenya udah ngedukung, harusnya satu kali volume gede dia naik kencang, tapi ternyata enggak. Apapun alasannya ya jadi udah kurang begitu oke karena teknikalnya gitu ya menurut saya. Jadi
Untuk besok menurut saya nggak, balik lagi saya nggak akan agresif, udah mulai ngerem ya, udah mulai ngerem, nggak kayak kemarin-kemarin gitu ya. Breeze menurut saya menarik data transaksinya. Kenapa? Ya karena ini retailnya di kanan ya. Saya selalu suka sama saham yang retailnya ada di sisi kanan karena lebih mudah analisanya gitu ya. Posisinya hari ini volumenya besar dan mau breakout. Jadi ini adalah jadi titik apa, break pertama, dan kalau seandainya dia confirm besok lanjut naik ya mungkin dia akan break area sini, atau mungkin kalau dia kuat bisa sampai sini. Ya mungkin sekitar, kalau Breeze kan saham berat ya teman-teman, 7%-an ya, 6-7%-an. Nah iya lah ya. Rata-rata emang gitu dia. Jadi ini saham banking yang menurut saya menarik gitu ya. Sebenarnya saham banking lain juga ada sih ya yang menarik ya, BBHI ini. Menurut saya juga menarik, cuman ini karakternya dia untuk swing ya, ini pendek gitu ya. Jadi ini fase konsol dan belum break. Dan satu lagi yang juga menarik sebenarnya saham banking menurut saya ini BNLI. Ya cuma kelemahannya kalau di saham gini tipis. Tuh, ya, tipis ya. Jadi ya menarik sih, tapi kalau untuk scalping enggak. Kalau untuk swing gimana? Iya, kalau saya pribadi gitu ya. Seperti itu. Dan yang kedua ini saham untuk WL besok Tins, ini nggak usah diragukan. Bahkan di catatan net foreign buy hari ini Tins masuk top 2 foreign buy 100 miliar, sahamnya hijau gitu ya. Data transaksinya oke lah ya, udah jelas kan tadi Blocksumnya. Ini chartnya uptrend strong banget gitu. Bahkan suspend ini nggak menghentikan dia. Ya ini naik lagi 19%. Tadinya saya pikir dia akan kena suspend kedua dan masuk ke FCA. Ya ternyata enggak. Ya mungkin ya masih cincai lah ya sama BUMN kan Tits, sama bursa gitu ya. Whatever it is lah, masih data transaksi ini menarik, menurut saya masih bagus. Nah, yang ketiga dan keempat ini sebenarnya sahamnya kurang begitu sering dibahas gitu ya. Cuma khusus untuk RTX ini ada pengecualian karena ini sahamnya ARA walaupun transaksinya tipis ya teman-teman. By the way, makanya saya bilang nih transaksinya tipis. Makanya kalau teman-teman scalping dengan size ya 10-20 juta masih oke lah, masih keluar masuk satu papan masih aman lah gitu. Teman kalau masuknya terlalu gede sampai ratus-ratusan juta, jangan ya, skip. Alasannya kenapa saham ini menarik karena ini yang jadi buyernya ini bukan retail. FS ada yang punya nggak nih? Yuanta Sekuritas gitu ya. Dan ini retailnya ada di sisi kanan. Nah ini jadi salah satu ciri menarik menurut saya. Dan kalau ngelihat ya posisi teknikalnya ini dua candle volumenya gede gitu ya, dibanting turun. Ya memang ini partainya partai keras. Again buat teman-teman yang belum punya pengalaman trading dan nggak disiplin, jangan, boleh skip aja, ini turun volumenya kecil dan sekarang volumenya gede ya, data transaksinya oke. Jadi ya gitu ya RTX. Trade plan-nya gimana? Ini kalau opennya tinggi banget, jangan kejar, saran saya mirip sama kayak kemarin saham yang saya mention Koko 2 hari lalu, saham Koko gaya mainnya sama gitu ya. Jadi kita tungguin aja open 1 menit 2 menit ini gimana pola pergerakannya. Yang jelas ya, yang di dalam ini bukan retail yang ngebeli, yang naikin harga sahamnya ini bukan retail. Itu bisa jadi salah satu conviction lah gitu ya, bisa dipantau setelah 1-2 menit marketnya open, dan kejar ketika dia rally ke atas lagi kayak gini nih, kejar gitu ya, dan disiplin cut loss-nya. Yang kedua ini PPRI sentimennya apa? Mau RUPS tanggal 13 Oktober, yang mana 13 Oktober itu kurang lebih 4 hari lagi ya, hari Rabu berarti ya. Dan data transaksinya sebenarnya kalau kita lihat algoritma yang Stockbit mengatakan ini big accumulation, tapi ya kalau ngelihat petanya ini gitu ya, saya malah cenderung merasa ini retail adu kuat gitu ya, retail adu kuat. Dan ya kan ini Stockbit sekarang nih juga bukan Stockbit sembarang Stockbit gitu ya, Excelnya bukan sembarang Excel, bukan retail kecil lagi ya, udah jadi bahkan top broker juga nih, top broker transaction nih, beberapa kali masuk PPRI. Ya ini sekali lagi partai keras gitu ya, jadi nggak buat sembarangan orang. Secara teknikal posisinya gimana? Posisinya mau breakout dengan volume besar. Data transaksinya tadi saya bilang retail adu keras, jadi kalau untuk scalping kejar harusnya oke. Nah ini
modelnya sama. Kalau dia open better, saran saya tunggu 1-2 menit ya, kita lihat bener-bener geraknya kemana arahnya gitu ya. Ini kan, nah, volume tetap kecil ya. Ya gitulah ya. Nah kalau ngelihat pola chartnya, ini sih sebenarnya di sini nih area dijaganya, area supportnya. Tapi ya karena ya naiknya kenceng, supportnya juga udah 5-6%an ya, 6%an. Kalau dari harga terakhir ini jadi area support. Jadi sekali break ini pasti arahnya ke bawah gitu ya. Jadi kalau yang nanya berapa nih stop lossnya, ya minimal jangan di bawah 4, berapa tadi? Yang 404-an lah ya, jangan sampai di bawah 404-an. Kalau di bawah itu ya berarti udah berubah arah. Oh ya benar lah ya. Sini dia disupport dijaga di 400. Gitu teman-teman. Jadi itu ya. Nanti ini postingannya saya bikin khusus untuk teman-teman yang udah join di YouTube membership ya. Jadi dan saya hari ini genap full market ya, full day, weekday Senin sampai Kamis, karena besok Jumat saya nggak bikin konten, libur. Jadi saya udah konsisten, luar biasa ternyata konsisten itu capek. Dan ya karena marketnya juga lagi enak, jadi dan teman-teman juga banyak yang cuan gitu ya di komen gitu ya, dan traktir saya kopi, jadi saya semangat gitu ya. Jadi itu aja, mungkin besok saran saya nggak usah terlalu agresif. Kalau emang setupnya nggak oke pas mau scalping ya nggak usah paksain gitu ya. Menurut saya seperti itu. Banking yang untuk big cap jangan. Tapi kalau teman-teman merasa ini waktunya udah, artinya udah tanda-tanda bottom dan mau naik ke atas gitu ya, boleh. Tapi tetap pakai trading plan gitu ya. Jadi jangan masuknya untuk trading, masuknya untuk scalping gitu. Tapi ketika sangkut gitu ya, nanti tiba-tiba jadi investor. Kalau kayak gitu udah rusak nanti teman-temannya. Psikologisnya nggak sehat lagi nanti gitu ya. Seperti itu mungkin menurut saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah join YouTube membership dan support saya. Thank you, thank you. Semoga bermanfaat. Salam cuan. Thank you.